Halo sobat Fisika Mania. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang berkaitan dengan teori kinetik gas. Nah, pada video kali ini ada 4 soal yang akan saya coba bahas. Nah, soal yang pertama. Suatu gas ideal menempati volume 100 cm3. Nah, ini volumenya. Pada suhu 0 derajat Celcius. Ini suhunya. Dan tekanan 1 atmosfer. Ini tekanan. Jika suhunya menjadi, nah di sini ada kata menjadi. Berarti ini yang kedua. Ini jadi volume 1, suhu 1, tekanan 1. Kalau ini suhu 2. Dan tekanan menjadi 2 atmosfer. Ini P2. Maka volume gas menjadi, nah, volume 2 yang ditanya. Nah, kalau kita ketahui volume 1 itu 100 cm3, suhu 1 itu 0 derajat Celcius. Itu kalau di sini itu wajib kita ubah ke Kelvin. Nah, kenapa volume tidak wajib kita ubah ke Kelvin? Tidak wajib kita ubah ke dalam bentuk liter atau desimeter kubik, karena itu perubahannya itu berbentuk puluhan, ratusan atau ribuan. Jadi memakai 0. Jadi tidak usah kita ubah karena membatasi waktu. Nah, kalau suhu ini wajib kita ubah ke Kelvin karena konversinya itu memerlukan ditambah 273. Nah, tidak puluhan, tidak ratusan, tidak ribuan, dan seterusnya. Jadi itu angka 273 itu wajib kita ubah, sehingga Celsius ke Kelvin itu tinggal dijumlahkan dengan 273 menjadi 0 ditambah 273 menjadi 273 Kelvin. Nah, jadi suhunya wajib ubah ke Kelvin. Kalau perbandingan seperti ini. Kalau ini kan berarti kan ini kan lengkap. Nah, berarti ini kan menggunakan persamaan Boy-Gay-Lussac. Nah, jadi lanjut, P1 itu 1 atm. Nah, sedangkan V2 yang dicari, P2 itu 2 atmosfer. Nah, kemudian suhu 2 itu 75 derajat Celcius, wajib diubah ke Kelvin. Berarti 75 ditambah 273. Ini menjadi 348 Kelvin. Nah, kita masuk saja ke perbandingan Boy-Gay-Lussac. P1 V1 per T1, P2 V2 per T2. P1 itu 1, V1 itu 100, T1 itu 273, P2 itu 2, V2 yang dicari, T2 itu 348. Nah, sehingga hasilnya 1 kali 100 itu 100 per 273. 2 kali V2 itu 2 V2 per 348. Kita kali silang. Nah, menjadi 348 kali 100 jadi 34800. 2 V2 dikali 273 itu menjadi 546 V2, sehingga V2 34800 per 546. Nah, sehingga hasilnya V2 sama dengan itu 34800 dibagi dengan 546. Nah, maka hasilnya menjadi 63,74. Itu dibulatkan. Nah, cm3. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Nah, suatu gas ideal mengalami proses isotermal. Nah, ini isotermal. Isotermal itu artinya suhu tetap
Nah, kalau suhu tetap, jatuh-jatuhnya ini nantinya persamaannya akan menjadi seperti ini. PV per PV 1 1 2 2. Jadi T-nya itu hilang karena suhunya tetap. Nah, jika mula-mula volumenya sebesar ini 75 cm3, berarti volume 1 75 cm3 dan tekanannya P1 5 atm. Berapa volume air pada saat tekanan? Berarti kan volume 2-nya berapa? Tekanannya 3 atm. Nah, tinggal masukkan ke persamaan sini. Jadi P1 itu 5, P1 75, P2 itu 3, P2 itu yang dicari. Nah, di sini ini kan bisa kita bagi nih. Ini bagi 3 dengan 75. Nah, 3 bagi 3 habis, dapat 1. 75 bagi 3 itu 25. Sehingga V2 sama dengan 25 kali 5 menjadi 125 cm3. Nah, atau ini kan saya pakai cara coret. Nah, atau cara klasiknya. Nah, saya bagi di sini. Cara klasiknya itu kan awalnya kan 5 dikali 75 sama dengan 3 P2. Sehingga P2 sama dengan 5 kali 75, ini pindah ruas menjadi 3. Nah, P2 ini cara klasik ya. Sebenarnya hasilnya sudah dapat nih. Nah, 75 dikali 5 itu hasilnya menjadi 375. Cara klasik dalam arti hitungan biasa dibagi 3. Sehingga V2 sama dengan 125. Sama saja. Nah, kalau ini saya cara coret-coret. Nah, cara pemakaian. Oke, begitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. 10 liter gas ideal memiliki suhu, berarti ini kan 10 liter. Berarti volumenya itu 10 liter. Memiliki suhu ini T-nya 27 derajat Celcius. Nah, kalau di teori kinetik gas itu suhu itu wajib diubah ke Kelvin. Nah, berarti 27 ditambah 273 hasilnya 300 Kelvin. Dan tekanan. Jadi tekanannya 30 Newton per meter kuadrat. Jika tetapan Boltzmann itu K 1,38 dikali 10 min 22. Nah, ini sebenarnya wajib dihafal tetapan Boltzmann ini beruntung di soalnya dikasih tahu. Biasanya di soal-soal yang lain itu tidak dikasih tahu tetapan Boltzmann yang berapa. Jadi harus kalian hafal tetapan Boltzmann itu 1,38 dikali 10 pangkat min 22. Nah, banyaknya partikel tersebut. Banyaknya partikel itu N. Nah, jadi tetapan umum gas ideal, ini kan masuk ke tetapan umum gas ideal, itu kan PP sama dengan NKT. Nah, persamaan ini, N ini yang dicari, ini N bersama ini. Karena kan partikel. Kalau N kecil itu molekul. Nah, ada kesalahan tadi. Nah, P itu 130, V itu 10, N itu yang dicari, K itu 1,38 dikali 10 min 22 dikali T itu 300. Nah, jadi ini kan bisa kita coret nih nolnya nih. Ini ada 2. Ini kan bisa ada 2 nih. 1 di 10, 2 di 130. 1 2. Berarti kan sisa 13 kali 1 13. Nah, N dikali 1,38 dikali 3 itu hasilnya menjadi 4,14. Ini tetap kali 10 min 22 sehingga N sama dengan 13. Ini pindah ruas menjadi bagi 4,14 dikali 10 min 22 sehingga N itu kita bagi dulu 13 bagi 4,14 itu hasilnya menjadi 3,14 dikali, nah awalnya ini kan pangkatnya kan negatif di bawah, kita jadikan ke atas menjadi pangkatnya positif, jadi 10 pangkat 22. Nah, jadi banyaknya partikel itu 3,14 dikali 10 pangkat 22. Begitu. Oke, lanjut. Ke soal yang terakhir, soal nomor 4.
Nah, di sini gas sebanyak 2 mol. Nah, gas sebanyak 2 mol. Artinya di sini N kecil, 2 mol. Yang menempati ruang tertutup bervolume 10 cm3, berarti volumenya itu 10 cm3. Nah, memiliki suhunya itu 27 derajat Celcius. Nah, jika tetapan gas ideal itu R 8,3 dikali 10⁻³ Joule per meter. Nah, gas tersebut akan memiliki tekanan sebesar, berarti P-nya berapa? Nah, ini kan meter satunya, maka ini volumenya harus kita ubah ke meter kubik. Nah, 10 cm ke meter kubik itu menjadi 10 dikali 10 cm ke meter. Itu naik 2 tangga karena pangkat 3 menjadi 6. Nah, negatif 6 meter kubik. Nah, atau menjadi 10 negatif 5 meter kubik. Nah, jadi kita masuk untuk mencari P, kita masuk ke persamaan umum gas ideal, PV nRT. P-nya yang kita cari, P-nya 10 mm, N-nya itu 2, R-nya itu 8,3 dikali 10⁻³. Kemudian suhunya ubah ke Kelvin, 27 tambah 273 menjadi 300. Oh, kebanyakan Pak. 300 Kelvin. Berarti ini dikali 300. Nah, sehingga P, nah ini langsung saja pindah ruas, ini tetap saya tulis ya. 8,3 dikali 10⁻³ dikali 300 per 10 mm. Sehingga P itu 2 kali 8,3 itu kan 16,6. Nah, dikali 10⁻³ dikali 300. Jadi itu kan hasilnya menjadi, ini kan bisa menjadi 3 dikali 10⁻⁵. Jadi 300 ini pada dasarnya itu kan bisa menjadi 3 dikali 10⁻². 3 10⁻³ dikali 10⁻², pangkatnya ditambah, 3 tambah 2 jadi 5 gitu. Nah, saya rasa kalian sudah paham untuk matematikanya. Dibagi 10 min 5. Jadi P 16,6 dikali ini, dikalikan 3 dulu, maka hasilnya menjadi 49,8. Nah, dikali ini 10⁻⁵ dibagi 10 min 5. Nah, maka hasilnya, nah ini awalnya negatif pindah ke atas jadi positif, jadi 49,8 dikali 10⁻⁵ dikali 10⁻⁵, awalnya negatif positif, sehingga P itu sama dengan 49,8 dikali, karena dikali pangkatnya dijumlahkan menjadi 10⁻10. Nah, atau menjadi 4,98 dikali 10⁻11 ya. Oh 9, sorry. Nah, 10⁻9. Oke. Begitu ini artinya. Oke, begitu. Ini maaf, maksudnya bukan pangkat 9 jadi tapi pangkat 11. Nah, ini saya hapus dulu. Karena kan positif geser ke kiri itu jadi jam ditambah. Maka ini 10⁻11. Oke, sekian dari saya. Salam Fisika Mania.